Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar antum? Sehat semua ya? Masyaallah. As-syakirin selalu di hati sebetulnya. Cuma dijadwalkan di sini setahun sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa nikmat Allah, taufik di pagi hari ini, bahkan segar, minumannya makwa kan? Ya, segar berarti ya. Di depan pun ada makwa ini. Ma'had water. Tentunya kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, tempat ini memiliki kenangan indah. Kita doakan dahulu semoga pendahulu-pendahulu yang berjuang di tempat ini Allah Subhanallah angkat derajatnya. Allah ampuni dosanya dan luaskan kuburnya insyaallah. Pak Safrudin, si Abah, ya, dan masih ada sisa-sisa perjuangan nih. Pak siapa namanya? Pak Mahmud, beliau, Pak Edi, masya Allah. Pak Yasin kemana Pak Yasin? Dan semua ya yang alhamdulillah senantiasa aktif. Ini kajian jalan ya Pak ya, setiap pekan ya. Alhamdulillah. Ana plot di sini hari Sabtu, katanya hari Sabtu antum pada sibuk semua. Ya. Karena Ahad ini rebutan ya. Rebutan istri pertama, istri kedua, istri ketiga. La ilaha illallah. Baik. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita memuji Allah di atas semua keadaan. Terkhusus tentunya taufik dari Allah pada kesempatan pagi hari ini, masya Allah, ana sangat bersyukur bisa kembali hadir di Majlis Asy-Syakirin. Ya, tentunya alhamdulillah, acap kali kita bertemu di atas kebaikan. Betul apa tidak? Betul ya Pak Wedi ya? Setiap kami bertemu atau kita bertemu di atas kebaikan. Dan insya Allah ketika berpisah pun berpisah di atas kebaikan. Semoga insya Allah pertemuan seperti inilah yang menjamin kita ya dipertemukan nanti di padang mahsyar di bawah naungan Allah. Karena kata Nabi, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah 2 orang. Ini simbol, bisa 2 kelompok ya, atau 2 rombongan
subhanallah, tatkala mereka bertemu di atas cinta karena Allah. Dan suatu saat berpisah pun berpisahnya karena benci, ribut, ada kepentingan dunia tidak ada. Kita berpisah pun insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, semoga pertemuan seperti ini dapat kita jaga. Dan pertemuan yang paling indah demi Allah di alam semesta ini sepanjang masa, tidak ada pertemuan yang paling indah kecuali pertemuan di majelis ilmu. Masya Allah. Ketemunya sama orang soleh apa orang toleh? Di majelis ilmu ketemunya orang soleh apa toleh? Toleh bin tolol. Alhamdulillah di majelis ilmu tidak ditemui kecuali orang-orang soleh atau yang sedang berusaha menjadi orang soleh, orang lurus, atau yang sedang berupaya meniti jalan yang lurus, orang-orang suci, atau yang sedang berusaha mensucikan dirinya. Dan insya Allah, ya Allah, semoga insya Allah pertemuan orang-orang yang dijamin masuk surga, ahlul jannah, atau yang memang sedang meniti jalan ke surga. Ada sebuah ayat, ayat ikhwah dalam Al-Quran, saya yakin kebanyakan antum ayat ini hafal, karena ayat ini sebelum wadduha. Kalau dari An-Nas antum hafal kan sampai wadduha? Woi, hafal gak? Waduh Ustad, kuliah kuluh aja bolak-balik, wala ana wala antum, gak selesai. Naam, ada ayat yang menakjubkan dalam surat Al-Bayyinah. Awal bunyi surat Al-Bayyinah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi, dan seterusnya. Cek di akhir ayatnya. Allahu Akbar. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik termasuk yang Allah apresiasi dan sebutkan cirinya dalam ayat ini. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Naam. Ayat 7 dan 8. Sesungguhnya orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, memiliki keimanan serta senantiasa di atas keluhuran amal salehnya. Orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Satu, mereka itu khairul bariyah, makhluk terbaik, manusia terhebat. Karena ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, orang kafir baik dari bangsa ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang tidak ragu bagi kita yang beragamakan selain agama samawi, yang juga ada di negeri kita, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka terancam dengan neraka jahanam abadan, dan Allah cap mereka syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Makanya antum jangan bangga walaupun dia punya mall di sama ini. Punya klasteri.
Kok klaster. Punya villa. Jangan bangga. Syarrul Muslim, no, syarrul bariyah. Makhluk terburuk, manusia terburik di alam semesta ini. Makanya kalau namain anak jangan syarrul bariyah, mentang-mentang dari Al-Quran. Siapa namanya Ahmad Syarrul Bariyah? Jangan. Kalau mau yang kedua, khairul, the best. Makhluk tentunya manusia terbaik. Tapi kalau sudah manusia terbaik, balasannya apa? Jazaohum, yang kedua, inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuh, Allah pasti balas mereka dengan surga Aden yang mengalir di bawahnya bukan kolam yang butek. Yang mengalir di bawahnya sungai. Dan jangan tanya sungai apa. La ilaha illallah. Sungai susu, sungai madu. Kebayang nggak? Nggak usah dibayangin, nggak nyampe. Diimani saja ada sungai susu, sungai madu. Bukan kali Pak, sungai. Sungai lebih luas ya. Kayak sungai apa? Di Indonesia sungai apa Pak? Sungai Samusi. Sungai Khomer. La ilaha illallah. Dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian radhiyallahu anhum, yang ketiga, Allah stempel bahwasanya mereka kelompok hamba Allah radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho sama mereka. Ada 3 kabar gembira berarti di sini. Khairul bariyah, di surganya mereka di jannatu Aden, dan mereka pun dapat ridha Allah. Masalahnya siapa yang dapat meraih 3 keutamaan itu? Lanjutkan ayatnya. Dalika, belajar bahasa Arab, apa artinya dalika? Iku. Iki apa iku? Ini apa itu? Dalika, itu semua akan diraih oleh siapa? Liman khasya rabbah, bagi yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, liman khasya rabbah. Pertanyaannya siapa? Allah cuma hanya memberikan isyarat bagi yang takut sama Allah. Siapa yang takut itu? Maka dijawab oleh Allah SWT dalam surat Fatir ayat 28. Allah menegaskan, bahkan mengkhususkan, mengeksklusifkan, tidak ada yang takut kepada Allah di alam semesta ini kecuali siapa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dzalika liman khasyiya rabbah innama yakhshallaha. Yang paling takut kepada Allah dari hambanya yang berilmu. Nanti kekuatan takutnya sesuai dengan standar ilmunya. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat takutnya kepada Allah. Maksud saya ini muqaddimah. Ikhwani fillah, apalagi kita hidup di akhir zaman. Wallahi bukan buat gagah-gagahan datang ke majelis ilmu itu. Buat sekedar bangga-banggaan. Jadi panitia kajian atau brang bring sekedar banyak kita datangilah. Wallahi datang ke majelis ilmu darurat, perkara primer di atas seluruh perkara primer di akhir zaman ini.
Karena kita hidup qadarullah, ditakdirkan di akhir zaman. Yang selamat lebih banyak apa yang sedikit? Lebih sedikit? Nah, yang selamat lebih sedikit. Ya. Sebaliknya yang tersesat dan terombang-ambing dengan gelombang syubhat dan syahwat. La ilaha illallah. Syubhat dan syahwat semakin sekini semakin nampak. Bahkan dai-dai kepada syubhat, kepada kesesatan, kepada kesyirikan, akidah yang menyimpang, kepada ya Allah gaya ibadah yang tidak ada dalam literatur ensiklopedia sunnah. Begitu juga kepada keterpurukan moral, akhlak. Jangan tanya penyakit syahwat, ikhwan. La ilaha illallah. Semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dari mulai kalangan SD, bahkan sebelum SD mungkin. Kita lagi terhebohkan di mana itu, di Padang apa di Palembang. Ya Allah, ya anak SD memperkosa anak apa tukang gorengan apa namanya, sampai mati gerombolan. Ya Allah, penyakit syahwat dibuka oleh Allah sehingga luar biasa. Kalau kita tidak atau kurang membentengi diri kita, lewat kita. Ya, di depan antum aja ada setan gepeng tuh. Iya, apa namanya itu? Setan gepeng. Iya Pak ya. Allahu Akbar. Kami yang di pesantren bentengi santri itu, aduh sekarang tuh. Ya, mungkin di zaman antum, di zaman kita nyantri, ya dikit-dikit aman lah gitu. Sekarang masuk di pondok terjaga, tapi ketika keluar pondok berlibur, sibuknya sama setan gepeng. Mending kalau sekedar ngabiskan waktu game lah, inilah. Sudah dibuka semua pintu-pintu dosa dan maksiat, syahwat. Hasbunallah. Maka ayol ikhwan rahimakumullah, sekali lagi, jangan sampai Anda libur dari nuntut ilmu. Ya, jangan sampai Anda bosan untuk hadir ke majelis ilmu. Siapapun Anda, apapun statusnya. Karena kalau sudah tidak lagi ada semangat ke majelis ilmu, selesai. Tidak akan punya benteng, tidak akan punya safety, tidak ada punya cahaya. Ya, nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ilman nafi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, itu sedikit barangkali senantiasa motivasi. Dan karena kajian kita di sini setahun sekali, ya, maka temanya yang password sajalah, yang penting-penting, ya, yang bisa mencakup seluruh sumber kebaikan kita dan menghalangi kita dari segala keburukan kita. Khususnya tema hari ini, anak kira tidak asing bagi antum, ya, dan ini sering kita dengar di khutbah Jumat dan seterusnya. Namun tidak mengapa kita terus saling mengingatkan, menambah wawasan tentang satu kalimat. Kalau kalimat ini adanya pada individu seorang hamba Allah, maka dia adalah individu termulia di alam semesta ini. Ya, kalau nemploknya di keluarga, Allahu Akbar. Itulah nanti buahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nemploknya di kehidupan sosial sekitar kita, Allahu Akbar, gagah.
Dan kalau nemploknya, dan itu yang kita harapkan hari ini, adanya di tengah-tengah bangsa kita, negeri kita, rakyatnya, pemerintahnya, selesai. Maka kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat pasti kita dapatkan. Kalimat apa itu Ustaz? Ya Allah, semoga dapat kita setelah ngaji ini berusaha menyempurnakannya. Apa itu? Allahu Akbar, taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah. Taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Tapi bukan sekedar slogan atau sekedar beli baju takwa katanya. Bukan sekedar nama ini apa? Butik At-Taqwa. Masjid At-Taqwa atau Majlis At-Taqwa. Lah, bukan sekedar itu. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Taqwallahi azza wa jalla. Dan ini merupakan win-win solution. Takwa, apapun kemelut yang terjadi di tengah kehidupan kita, tidak ada solusi yang paling gagah kecuali takwa. Baik urusan pribadi, keluarga, sedang ada masalah, hidup rumah tangga ya nggak baik-baik aja, urusan ekonomi, urusan bisnis, ya, syubhat dan syahwat dan seterusnya, sebetulnya obatnya cuma satu. Andai kata isi bertakwa, beres. Suami bertakwa, beres. Anak, tetangga, rakyat, pemerintah, beres, Pak. Subhanallah, itu saja. Karena sejatinya Ar-Rahmanur Rahim, siapa dia? Allah menginginkan kita, hamba-hambanya, hidup di dunia bahagia, tenang, damai, slow man, santai, ya, lurus, suci, bersih, ya. Dan tentunya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menginginkan kita agar kita menjadi penduduk surga, baik di alam kubur, di tamannya, ataupun nanti setelah kiamat. Dan Allah menginginkan kita jangan sampai kita masuk neraka. Maka tentunya Allahu Akbar, Dia yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita, pasti akan memberikan solusi. Bagaimana hidup di dunia lancar-lancar aja, tenang, tumaninah, damai, slow, tidak gundah, tidak gulana, tidak cemas. Kacau balau apa kacau beliau? Tidak kacau balau. Dan subhanallah, disambut oleh para malaikat di alam barzah dengan taman surganya dan surga Allah, neraka tertutup bagi dia. Passwordnya takwa, ya. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 200 password itu. Allah katakan, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, menang. Ya, taqwallah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Pak Bu, teman-teman semuanya, bagaimana tidak bahagia? Sementara hamba yang ketika dia memiliki predikat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai walinya. Kalau antum ditanya siapa wali Allah, ya wali Songo, Ustaz.
Hah? Siapa wali Allah? Ikhwah, subhanallah. Yang dicintai, selesai Pak. Kalau sudah kita menjadi wali Allah, selesai Pak. Kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, Allah sangat cinta kepadanya. Lihat di dalam surat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Al-Anfal ayat 34 sampai Allah mengatakan in awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada wali Allah, tidak ada. Tidak ada wali Allah di alam semesta ini kecuali yang bertakwa. Masya Allah, tidak ada. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada wali Allah. Jadi standar, ya, atau predikat wali Allah itu dan cirinya yang paling gagah apa? Takwa. Ditegaskan lagi dalam surat Yunus ayat 64, 62 sampai 64, ayatnya sering di telinga antum. Allah katakan ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah itu, kalau antum sudah jadi wali Allah, semoga kita semuanya wali Allah, bukan sekedar wali murid, ya. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah itu siapa? Ya, Allah katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak lagi perlu mereka takut dan sedih. Oh, hidupnya akan dibuat aman, dibuat senyum, walaupun harus ganjel perut pakai gegetuk apa batu. Hidupnya akan damai, tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak lagi mereka perlu takut dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka pun bertakwa kepada Allah. Lahumul busra, ada kabar gembira bagi mereka fid dunya wal akhirah. Sudah ada kabar gembira bagi mereka di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Selesai Pak. Tentunya wali Allah tertinggi, derajat yang tidak mungkin kita sampai. Siapa dia? Nabi dan Rasul. Tapi derajat di bawahnya insya Allah sampai. Sing penting, ya, yang penting antum punya, ya, tadi sebabnya. Oleh karena itu kalau antum bertanya atau ditanya, siapa sih sebetulnya Pak Bu? Secara objektif bukan subjektif. Karena kalau mata kita ini subjektif, tapi kalau mata Allah objektif. Siapa sih sebetulnya yang paling tinggi derajatnya? Kalau di kita ya yang kemarin menang nyalon presiden kayaknya ya. Atau yang masalah bergelimang dengan harta, tahta, ya, naik turun mobil mewah dan seterusnya. Itu mungkin yang menurut kita, mindset kita, Masya Allah, dihormati, tunduk kita kepadanya. La. Allah subhanahu wa ta'ala jelas dalam ayat yang antum sering dengar, bahwasanya hamba yang paling tinggi derajatnya pun di sisi Allah siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah di antara kalian, yaitu yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Selesai. Allah ciptakan ayat sebelumnya apa? Inna ja'alakum ja'alnakum syu'uban wa qabaila dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, katalah, hai manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian min dzakarin, laki-laki, wa unsa, wanita, wa ja'alnakum syu'uban, bersuku-suku, wa qabail, berkabilah-kabilah. Ada Arab, ada Ajam, ada suku A, suku B, kabilah ini, bangsa ini dan bangsa itu, lita'arufu, untuk saling mengenal. Ya,
Bukan untuk saling bangga-banggaan anak ajam. Oh ini Bantani ini. Hah? Gus apa namanya? Itu bagus. Ya. La. Ya. Standar yang paling tinggi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia. Bukan karena tahta, wanita, harta, cantik, ganteng. La ya Syekh. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, ya, ketika kita memiliki predikat ini, Allah akan senantiasa membersamainya. Lihat di dalam surat, ya, Al-Baqarah ayat 164, surat An-Nahl ayat 129. Allah katakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Selesai, Pak. Ma'iyah di sini apa? Kebersamaan di sini apa? Apakah Allah zatnya bersama kita? La. Ahlus sunnah jelas akidahnya Allah di mana? Ya. Allah fis sama, Allah 'alal 'arsy. Amintum man fis sama. Ya kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi, nanti yang di langit nyayangi antum. Siapa yang di langit? Yang lagi naik pohon jengkol katanya. Ya Allah, ada dai-dai hari ini katanya paling anti lihat apa? Nunjuk Allah ke atas. La ilaha illallah. Ya. Padahal Allahnya menyabarkan Allah di langit. Tetapi Allah senantiasa membersamai. Apanya? Pendengarannya, penglihatannya, ya, bantuannya, taufiknya, kekuatannya, khususnya kepada yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Oleh karena itu, cita-cita tertinggi kita, gelar tertinggi kita, predikat tertinggi kita yang perlu kita kejar apa? Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Dalam berbagai macam dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berikan kabar-kabar gembira. Yang kita ini hidup, ya, di dunia tidak akan luput dari ujian. Entah itu ujian kemiskinan, ya, atau ujian-ujian, ya subhanallah, jiwa, sakit dan seterusnya. Banyak masalah, ya, banyak problematika di tengah-tengah yaitu kehidupan kita, subhanallah. Atau urusan agama kita bermasalah, atau tadi ending kita ingin kita masuk surga. Semua itu solusinya adalah apa? Takwa. Semua itu solusinya apa? Takwa. Baik, cuk kita urut. Pertama, dalam urusan agama, ya, tentunya kita ingin beragama benar, ingin beragama lurus, bisa membedakan, oh ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini na'am, yang tidak sunnah, ini taat, ini maksiat. Bagaimana Pak? Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tattaqullah, bila kalian bertakwa kepada Allah, bila kalian memiliki ketakwaan kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan atau jadikan, ya, pada diri kalian furqan. Apa furqan? Pembeda. Namun tentunya dengan nanti kita akan terjemahkan apa arti takwa dan isi takwa yang benar.
Lihat Allah Subhanahu wa taala jamin akan memberikan furqan. Apa furqan? Pembeda. Makanya maaf ya, kalau ada orang subhanallah nampaknya sih sepertinya dia orang yang bertakwa, tapi masih belum bisa membedakan, oh ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini non sunnah, atau tidak sunnah, bid'ah, ini taat, ini maksiat dan seterusnya, berarti dia belum memiliki ketakwaan yang sahih. Ya. Kalau dia memiliki ketakwaan yang sahih, Allah akan berikan kepadanya furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Lebih tegas lagi dalam surat Al-Hadid ayat 28. Surat apa? Al-Hadid. Subhanallah, ini hadiah Pak bagi kita yang insya Allah sampai kepada derajat takwa yang benar. Insya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa aminu billahi wa rasulih, dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, maka satu, yu'tikum kiflaini min rahmatih, beriman dan bertakwalah kalian kepada Allah, satu, Allah akan berikan kalian 2 bagian besar dari rahmat Allah. Satu tuh, Masya Allah. Apa katanya? Kita akan mendapatkan 2 bagian besar dari rahmat Allah. Para mengatakan rahmat Allah dunia, rahmat Allah akhirat. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan berikan kepada kalian cahaya yang dengan cahaya itu akan kalian berjalan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Ini janji Allah. Allah akan berikan cahaya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Baik. Luar biasa, ini jaminan Allah, agama kita akan terjaga, kesolehan kita akan terjaga bila memiliki kekuatan apa? Takwa. Ya. Bahkan subhanallah, tadi sholat ingin diterima tidak? Hah? Ya inilah Ustaz. Ya, kita puasa, kita ibadah, kita melakukan ketaatan kepada Allah, naudzubillah, jangan sampai ya tidak diterima oleh Allah. Pertanyaannya, apa syarat atau siapa orang yang dijamin amalnya diterima sama Allah? Oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah katakan, lihat dalam surat Al-Maidah ayat 50 ayat 25. Kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya nerima amal dari siapa? Orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya, amal pun jadi sampah, Pak. Amal pun tertolak, amal pun tidak sampai kepada Allah kalau pada diri kita yaitu tidak ada ketakwaan. Makanya ada seorang, ya, Amir bin Abdullah, ketika beliau menjelang wafatnya beliau menangis. Menangis. Ya. Kira-kira menangisnya karena apa? Ini seorang ulama. Lalu ditanya sama sahabatnya, "Ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah engkau ahli ibadah, engkau ahli ilmu dan seterusnya?" Subhanallah. Kata beliau, kata Amir bin Abdullah mengatakan, subhanallah, sungguh Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Aminal muttaqina ana. Lalu apakah aku termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Ini yang dia takutkan. Jangan-jangan banyak beramal ternyata amalnya tidak diterima. Kenapa? Karena kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, satu, ya, beragama kita, amal kita, ya, tuntunan kita dalam menegakkan agama ini tidak akan benar, tidak akan ada furqan, dan tidak akan diterima, tidak akan, yaitu mendapatkan cahaya bila tidak disertai apa? Takwa. Satu. Taib. Yang kedua, ya, urusan dunia. Siapa yang lagi rezekinya macet nih? Hah? Atau sedang gundah
sedang apa ini? Dirundung dengan kesulitan, banyak masalah, banyak problematika dalam urusan dunia apapun. Mungkin kalau di database di sini ya setiap orang punya masalah, betul apa tidak? Ya, kalau ditanya satu persatu masalahnya berbeda. 100 orang 100 masalah. Ya, di rumah tangganya, di perusahaannya, di kerjaannya, di pesantrennya. Menjadi apa? Menjadi guru, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pemimpin atau pegawai. Subhanallah, banyak itu problematika yang kita hadapi. Taib. Win-win solusinya apa? Hah? Tidak ada. Win-win solusinya yang paling tinggi adalah subhanallah, kita hadapi dan kita yaitu perbaiki dengan ketakwaan kita kepada Allah, yakin pasti Allah memberikan jalan keluar. Ayatnya tidak asing. Surat apa? Surat At-Talaq ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan seterusnya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja. Apa makhraja? Jalan keluar dari segala kesulitannya. Makhraj. Khuruj. Apa khuruj? Exit. Ya? Jalan keluar. Kharaja yakhruju. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Go, keluar. Subhanallah. Ya? Tidakkah kita percaya? Tidakkah kita tenang? Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya apa? Makhraja, jalan keluar. Satu. Imam Ibnu Abbas mengatakan jalan keluar dari semua kemelut dunia akhiratnya. Apapun. Kalau antum lagi punya problem nih di rumah tangga, ya sudah. Itu jalan keluarnya. Di pekerjaan, di masyarakat, apapun, subhanallah, tidak ada solusi kecuali yang paling tinggi apa? Takwa. Deketi pemilik segala solusinya. Siapa? Allah. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Subhanallah. Ya, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Walaupun tentunya insya Allah Allah akan tunjukkan sebabnya. Tapi yakinlah Allah tidak akan sengsarakan. Pelaku maksiat saja dijamin sama Allah, apalagi? Hah? Apalagi yang dekat dengan Allah. Ya, makanya ketika ada subhanallah kita, ya Ustaz sekarang A, B dan C, curhatnya sama Ustaz nggak bisa ngasih solusi. Curhatnya sama siapa? Sama mama, dede. Lah, curhat sama Allah. Dan Allah sudah kasih solusi, takwa saja. Ya, Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Wallahi, insya Allah itu akan kita rasakan kehidupan. Jangan takut. Makanya tadi, la khaufun alaihim walahum, tidak takut, tidak sedih, slow man, santai. Lalu dalam ayat selanjutnya, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya mudah. Pasti Allah mudahkan. Kira-kira yakin sama bos apa yakin sama pencipta bosnya? Hah? Ibu-ibu yakin sama suami apa sama Rabbul Alamin? Hah? Ya, demi Allah kita lebih yakin dengan Allah, urusan-urusan kita akan dimudahkan, mudahkan. Masya Allah. Ya, dengan sendirinya jalan keluar itu akan terbuka. Yang penting takwa kepada Allah. Baik. Itu individu. Subhanallah, mungkin ya kita pun sekarang melihat apa ini? Atau memiliki harapan besar, ya Allah semoga nih ya dengan ganti presiden turun bensin ya. Dengan ganti pemerintah ya urusan lebih mudah, bisnis lebih mudah. Ya, dakwah lebih mudah dan seterusnya. Subhanallah.
Itu yang kita harapkan, tapi tidak mungkin keberkahan itu muncul di tengah kota, di tengah kampung, di satu negeri bila subhanallah penduduk negeri itu tidak bertakwa. Ayatnya masyhur ya di telinga antum semuanya. Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surat Al-A'raf ya ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, ya penduduk satu kota, satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal Allahu akbar. Maka Allah akan bukakan keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Subhanallah, makanya win-win solusinya pun dalam hubungan yang lebih luas lagi, ya hubungan yaitu dalam urusan negara, ya di kampung kita, di kota kita, tidak ada jalan kecuali takwa kita. Makanya kita ajak subhanallah, ya keluarga kita, masyarakat kita, semoga juga kita bisa mengajak pemerintah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ya solusi bagi semua keterpurukan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya subhanallah, hidup ini akan berakhir. Semuanya akan berlabuh di mana? Di akhirat. Berlabuh di alam barzah. Semuanya akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, tidak ada tempat berlabuh kecuali dua, imma surga, imma neraka. Tidak ada tiganya. Adapun yang di tengah-tengah sebentar, namanya apa itu? Ashabul A'raf. Ada surga, ada neraka. Di tengah ada siapa? Makanya ada surat Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf tidak? Nah itu mereka yang di tengah, yang kebaikannya dan keburukannya sama, tapi akhirnya endingnya mereka masuk surga. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tentunya cita-cita terakhir kita, pamungkas kita, yaitu kita ingin menjadi penduduk surga. Subhanallah. Kira-kira surga disiapkan untuk siapa? Naam, uiddat lil muttaqin. Surga ya disiapkan bagi orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan banyak ayat, innalil muttaqina mafaza. Bahwasanya bagi orang yang bertakwa akan ada kemenangan yang gemilang. Bahkan surga yang penuh dengan kenikmatan tidak disiapkan oleh Allah kecuali yang bertakwa. Kemudian subhanallah, ada kejadian yang pasti akan kita arungi. Apa itu? Melewati apa? Jembatan. Jembatan apa? Subhanallah, di atas neraka jahanam yang dikenal dengan sirat. Ya, yang kata Nabi lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan setiap kita tidak mungkin tanpa melewati jembatan itu. Ya, lihat dalam surat Maryam ayat 72, kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali melewati jembatan itu. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Itu sebuah kepastian yang tidak bisa diganggu gugat. Pasti kita akan melewati jembatan itu. Subhanallah. Ada yang lewat seperti apa? Sekejap mata, secepat kilat. Ada yang lari, ada yang seperti angin mengembus. Ada yang ya jalan, ada yang ngengsot, jalan dengan tangannya, kepalanya, dan bahkan ada kail-kail yang menjerumuskan mereka ke neraka. Makanya kata Allah, ya la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahanam. Mau tidak mau, karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali melewati tempat ini. Lalu siapa yang diselamatkan? Kata Allah, summa nunajjil ladina taqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, diselamatkan dari jembatan itu, akan bisa lewat ya melalui jembatan itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lengkaplah sudah. Bahwa kebaikan dunia, keselamatan akhirat tidak ada jalan kecuali taqwallahi azza wa jalla. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, ya, kita dapatkan wasiat yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berwasiat kepada hambanya. Apa wasiatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nabi sebelum wafatnya apa wasiatnya? Ya,
Alaikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian senantiasa pegang teguh takwa kepada Allah, dengar dan taat. Dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya, berbekalah karena tidak ada perbekalan kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga kita termasuk yang bertakwa insya Allah. Taib, kalau begitu kira-kira takwa itu apa? Hah? Setelah kita tahu gagahnya, agungnya, dan ini menjadi password kebaikan dan kebahagiaan kita, kemenangan kita. Sebenarnya Pak, ada negeri yang kita kenal dengan Andalusia. Di mana itu? Spanyol. Allahu Akbar. Berapa abad? Ya, 800 tahun jaya Islam di sana. Allahu Akbar. Bahkan ada gunungnya pun disebut Jabal Tar, Jabal Tariq bin Ziyad, yang membebaskan kota Spanyol, Andalus. Subhanallah. Kalau kita baca sejarah, ya, kejayaan Islam di kala itu luar biasa. Islam sampai ke Eropa sana. Bahkan ditakuti Islam di kala itu. Romawi, Bizantium, ya, kekaisaran waktu itu tunduk kepada Islam. Subhanallah. Kalau kita lihat bahasa sejarah, mereka awal-awal yang memasukkan Islam ke negeri, ya, yang aslinya Nasrani, itu Eropa di sana, mereka adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in, raja-raja, khalifah-khalifah yang subhanallah mereka sangat anti dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi semakin ke sini, ya, mereka sudah berebut apa? Kekuasaan. Ya, mereka sudah berlimang dengan apa? Dengan harta, subhanallah, wanita, kemaksiatan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, runtuhlah kerajaan, yaitu Spanyol, Andalus, ya, dinasti Andalus, setelah jayanya selama 800 tahun. Subhanallah, belum ada apa-apanya dengan Indonesia. Betul apa tidak? Islam di Indonesia sudah nyampe 800 tahun apa belum? Belum. Ya, subhanallah. Bahkan tidak dikenal ulama yang sekaliber Imam Qurtubi yang duduk di Masjid Al-Cordoba, Imam Ibn Rusdi, para ulama yang lainnya tidak dikenal. Muncul di sana imam, para a'immah, tapi akhirnya hancur dan sekarang tinggal kenangan. Subhanallah. Masuk ke Masjid Cordoba yang besarnya luar biasa, sampai hari ini masih tertulis ayat kursi, tapi di atasnya sudah ada salib. 600 masjid di Cordoba semua sudah berubah total fungsi menjadi apa? Antara gereja atau bar. Ya, kekalahan ini karena apa? Karena subhanallah, hilangnya ketakwaan di kala itu, baik di tengah pemerintahnya maupun khalifahnya atau masyarakatnya. Maka subhanallah, oleh karena itu subhanallah, tidak ada solusi bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita kecuali taqwallahi azza wajalla. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, apa itu takwa? Atau hakikat takwa itu apa? Agar bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Baik. Para ulama mengatakan, kalau kita telah ayat-ayat takwa atau perintah takwa Allah dalam Al-Quran, maka kita akan dapatkan ada klasifikasi, 3 klasifikasi ayat-ayat takwa. Ya, 3 klasifikasi ayat-ayat takwa yang isinya mengandung makna takwa yang dapat kita ambil pelajarannya. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna takwa yang pertama dari ayat takwa yaitu bermakna al-khasyah. Apa? Al-khasyah atau al-haibah, yang artinya takut, sieun, ya, tidak berani kepada Allah. Al-khasyah yaitu takut kepada Allah, dan takut dengan yaitu azab Allah, ancaman Allah,
Oleh karena itu terkadang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada namanya. Ada ayat yang disandarkan kepada nama Allah. Ya, contoh dalam surat Al-Mujadilah ayat 9, Allah katakan wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian pasti akan dikembalikan kepadanya. Maka para ulama mengatakan ayatnya seperti ini, contoh lagi dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah senantiasa apa yang kalian telah siapkan untuk hari esok. Ayat-ayat ini disandarkan kepada Allah, artinya yaitu khasyah. Hendaknya kita takut kepada Allah. Sehingga di sana ada ayat takwa yang disandarkan kepada azab Allah, neraka. Dan ada yang disandarkan kepada hari kiamat. Ya, seperti Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 131, wattaqun nar. Takutilah oleh kalian apa? Api neraka. Dan disandarkan kepada hari kebangkitan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutilah oleh kalian hari yang kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya ayat-ayat bermakna apa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya, dengan ancamannya, ya, dan tentunya subhanallah, kaum-kaum terdahulu itulah yang menjadi barometer kita. Kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Fir'aun dan seterusnya. Siapa mereka? Orang-orang yang dahulu hidupnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu makna takwa yang pertama, dan ini akan jadi rem. Ya. Lalu aplikasinya bagaimana? Aplikasinya yaitu makna takwa yang kedua. Dalam ayat-ayat yang lain yang bermakna yaitu at-ta'ah wal ibadah. Isinya adalah ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, makna takwa yang isinya adalah taatullah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat melaksanakan perintah Allah dan takut dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 102. Surat apa? Al-Imran ayat berapa? 102. Yang kita sering dengar dalam nasihat-nasihat khatib. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Maka Imam Ibnu Abbas, Mujahid mengatakan atiullaha haqqa ta'atih. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Ya, itu makna daripada ayat tersebut. Diterjemahkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Mujahid dan sebagainya dan seterusnya, yaitu ayyu'ta fala yu'sa. Agar Allah ditaati, jangan sekali-kali dimaksiati. Dia dilaksanakan semua perintahnya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah kita sempurnakan. Kemudian kita tinggalkan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, makna takwa yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, kata ulama, tanzihul qulubi anidzunub. Membersihkan hati dari noda-nodanya. Membersihkan jiwa dari noda-nodanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 52, ya, Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, satu, sudah ya, masuk makna taat. Yang kedua, wa yakhshallah, lalu dia pun takut kepada Allah, wa yattaqih, dan dia pun bertakwa. Ini apa maksudnya? Taat sudah disebutkan dalam ayat ini, kemudian takut sama Allah sudah disebutkan dalam ayat ini. Lalu Allah sebutkan wa yattaqi, dan dia pun bertakwa kepada Allah.
Lalu makna takwa di sini apa? Maka kata ulama, taat sudah disebutkan, takut sudah disebutkan, maka maksudnya adalah an ayyutahhira qalbahu, yaitu mensucikan jiwanya. Tazkiyatun nufus, dari apa? Dari segala nodanya. Dan noda jiwa tentunya yang paling pertama, yang paling tinggi kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Kemudian apa noda yang kedua? Noda yaitu kebid'ahan. Menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan bagi Nabi tuntunan-tuntunan yang Nabi tidak ajarkan. Dan yang terakhir yaitu penyakit syahwat. Hawa nafsu, yaitu ajakan-ajakan, yaitu hawa nafsu terjerumus kepada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, berarti di sini dari ayat-ayat Al-Qur'an kita dapat menyimpulkan bahwa makna takwa yang pertama apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prakteknya bagaimana? Prakteknya subhanallah sigap melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kita berusaha mensucikan diri kita. Tayyib. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama ya menyebutkan beberapa makna yang terkait dengan, yaitu makna yang sempurna dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an, satu saat beliau ditanya, ya, wahai Abu Hurairah, ma makna takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Beliau ditanya. Lalu Abu Hurairah kembali bertanya. Kata Abu Hurairah, hal ya masyaita ardon hal ahdasta tariqan dan syauq? Apakah engkau pernah melewati jalan yang di situ banyak durinya? Banyak apanya? Banyak durinya, banyak ya sesuatu yang bisa membahayakan engkau? Qala na'am. Ya, aku pernah melewati jalan yang di situ banyak durinya. Lalu kata Abu Hurairah, apa yang kau lakukan ketika engkau melewati jalan banyak durinya? Kira-kira apa yang dilakukan ikhwan? Kalau antum melewati jalan banyak durinya, banyak yaitu sesuatu ranjau-ranjaunya, apa yang dilakukan? Maka kata Abu Hurairah, aku angkat kakiku, tidak jadi lewat di sana, atau aku lewati dia, ya, dan atau aku berhenti, tidak jadi lewat sana. Maka kata beliau, dzakat taqwa, itulah takwa. Ketika ada batasan-batasan Allah, ada larangan-larangan Allah, antara kita stop, ya kita angkat kaki kita, tidak kita melampauinya, atau kita lewati, ya tidak kita, yaitu lakukan sesuatu yang bisa melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu at-taqwa dari secara bahasa al-ittiqa, yaitu menjaga diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, ya, seorang ulama Talaq bin Habib, ya, beliau mengatakan, idza waqa'atil fitnah, kata beliau, apabila terjadi fitnah. Dan sekarang ya sudah kita berada di zaman fitnah subhat, fitnah syahwat, subhanallah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Lalu kata beliau, fatfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah dengan takwa. Tidak ada yang bisa memadamkan fitnah kecuali takwa kita, yang menjaga kita dari terjerumus dari fitnah. Lalu beliau ditanya, wa mat taqwa? Apa itu takwa yang kau maksud, yang bisa memadamkan kita dari fitnah? Maka kata beliau, anta'mala bi ta'atillah, ya, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, tapi harus di bawah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah tapi di bawah cahaya Allah. Karena kalau tidak di bawah cahaya Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cahaya Allah ini maksud? Yaitu tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qad anzalna ilaikum nuran mubina. Telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Kemudian tarju sawaballah. Yang kalian lakukan pun hanya berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian wa antatruka ma'siyatallah. Engkau pun meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah. Juga di bawah cahaya Allah. Kita tinggalkan maksiat kepada Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bawah cahaya Allah. Ya takhafu iqaballah, karena engkau takut dari iqab atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah subhanallah asal rahimakumullah makna takwa yang dikehendaki oleh para ulama. Intinya apa? Subhanallah, kita sigrap dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan. Makanya syiar seorang mukmin ketika mendapatkan perintah Allah, mereka senantiasa mengucapkan sami'na subhanallah. Aku dengar, aku taat tanpa pikir panjang. Dan ketika dia mendapatkan larangan Allah juga sama. Ya, dia segera mengatakan aku dengar, aku taat tanpa pikir panjang. Sehingga ya subhanallah, kalau kita lihat dalam bab ini, hamba-hamba Allah yang memiliki tingkatan ketakwaan tentunya di luar orang-orang yang ya beriman kepada Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada dia, karena kalau orang sudah tidak beriman berarti tidak sama sekali memiliki ketakwaan kepada Allah. Ya, ahlul kitab, orang musyrik dan seterusnya di atas agama kesyirikan, maka mereka tidak memiliki pondasi takwa. Orang yang beriman kepada Allah dari tingkatan ketakwaan memiliki subhanallah 3 tingkatan. Berapa? Memiliki 3 tingkatan. Ada tingkatan paling rendah, ada tingkatan pertengahan, ada tingkatan paling tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, tingkatan paling rendah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah hamba Allah yang bertakwa yang memiliki takwa sekedar menghalangi dia dari yaitu abadi di dalam api neraka. Maksudnya apa? Tingkatan takwa yang sekedar dia tidak kekal di neraka, tapi terancam neraka apa tidak? Terancam neraka. Orang yang dijamin masuk surga tetapi tidak aman dari api neraka. Masih ada jaminan surga. Ya, tapi dia tidak aman dari api neraka. Maka di sini adalah tingkatan yang paling rendah yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ya wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Mereka golongan kiri. Ya, atau yang dikenal dengan dolimun li nafsih, yang mendolimi diri sendiri. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengimani bahwasanya Allah tidak ada yang berakli semua kecuali Dia, dan mengimani bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, namun tidak ya menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dia terjerumus kepada dosa besar, dan dia pun subhanallah meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini standar takwa yang paling rendah. Mungkin melakukan kesyirikan, mungkin di atas kejahilannya dia pun terjerumus kepada kesyirikan di atas kejahilannya. Yang kita saksikan hari ini subhanallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat namun juga ya terkontaminasi dengan kesyirikan. Ya, masih datang ke dukun, masih bertanya nasib ke orang orang pinter, ke paranormal, masih ya menggantungkan barang-barang, diyakini ini bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat dan seterusnya. Subhanallah. Begitu juga terjumus kepada perkara agama yang tidak datang sunnah dari Nabi SAW. Yang Nabi tentunya ya tegaskan, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, jangan mengada-ngadakan perkara yang baru yang dalam agama. Tapi mereka pun masih melakukannya.
dan juga terjerumus kepada maksiat-maksiat besar, zina, khamar, riba, ya, korupsi dan seterusnya, maka mereka punya standar takwa paling ringan, hanya memiliki asas takwa apa? Keberadaan mereka di atas Islam. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang seperti ini maka disebut dzalimun li nafsihi, orang yang memiliki standar takwa tapi dia masih mendolimi dirinya sendiri. Masuk surga tidak? Hah? Masuk surga tidak? Masih ada jamin masuk surga, tapi tidak aman dari masuk neraka. Subhanallah, tentunya ya standar yang ini kita tidak inginkan ada pada diri kita, karena dia pun nanti kebahagiaan di dunianya terkurangi, ya, tetap tidak akan mendapatkan kebahagiaan mutlak di dunia, urusannya tidak mendapatkan kesulitan, kemudian dia pun tidak tenang hidupnya dan seterusnya, karena tidak memiliki kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan takwa yaitu muktasid, yang pertengahan atau ekonomis. Siapa mereka? Naam, kata ulama, mereka adalah orang-orang yang setelah meninggalkan kekufuran, kesyirikan, mereka pun terhindar dari dosa-dosa besar. Ya, mereka jauh dari dosa-dosa besar, baik kesyirikan tadi, subhanallah, mereka ahlu tauhid, tidak menyekutukan Allah. Mereka juga masya Allah tegak di atas sunnah, jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah dalam beribadah kepada Allah, dalam beragama. Dan mereka pun jauh dari perbuatan dosa-dosa besar yang ada laknatnya di akhirat atau ada hukumannya di dunia. Karena dosa besar itu apa? Ada laknat di akhirat atau hukuman di dunia. Contoh yang ada laknat di akhirat apa? Tidak ada hukuman di dunia. Riba. Ya, dosa apa? Dosa riba. Apa hukumannya di dunia? Ada tidak? Potong tangan? Lah. Dicambuk? Tidak. Ya, dirajam? Tidak. Tapi Nabi katakan la'anallah, Allah melaknat pemakan, penulis, saksinya dilaknat. Berarti itu dosa besar. Ada dosa yang disebutkan hukumannya di dunia, seperti kaum Nabi Lut, ya, berzina, minum khamar, ada cambuk, ada rajam, berarti itu dosa besar. Nah, tingkatan yang kedua ini dia subhanallah tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar, dan dia pun sempurnakan yang wajib-wajib. Subhanallah, tidak ada yang wajib kecuali dia lakukan, dari sholat 5 waktu, rukun Islamnya yang lainnya. Dia pun masya Allah menjadi suami yang baik, tidak zalim, menjadi anak-anak yang baik, tidak durhaka dan seterusnya. Namun subhanallah, kelompok yang pertengahan ini, kalau ditanya bangun subuhnya jam berapa? Hah? Pas adzan subuh. Tahajud ya kadang-kadang. Puasanya di bulan apa? Hah? Naam, hanya ketemu bulan Ramadan. Ya, tidak mengenal atau jarang atau sedikit mereka melaksanakan yang sunnah. Dan seterusnya. Yang kedua yaitu ternyata dia pun masih terjerumus kepada yang makruh, dosa-dosa kecil. Mengumbar matanya, ya, kemudian ya tidak menjaga diri dari dosa-dosa yang tidak sampai dosa besar. Ya, maka yang seperti ini namanya muktasid, ekonomis, hanya melaksanakan yang wajib. Ya, hanya ninggalkan maksiat yang merupakan dosa besar. Dosa kecilnya masih jalan dan dia pun tidak semangat melakukan yang sunnah. Ini orang disebut apa? Kelompok ini disebut apa? Muktasid, ekonomis. Hanya yang wajib saja, ya, sedikit melaksanakan yang sunnah. Hanya yang haram saja, sedikit meninggalkan ya dosa kecil atau yang makruh. Taib, yang ini bagaimana? Selamat apa tidak? Naam. Kata ulama, ini permulaan, ya, dia mendapatkan jaminan bisa insya Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan kalau betul dia terjaga dari
dosa besar dan dia pun semangat melakukan ketaatan besar, dia mendapatkan jaminan surga tanpa masuk neraka. Ada seorang badui datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya aku dengar kau perintahkan kami sholat. Kata Nabi, iya. Siapa yang merintahkan? Apakah Allah yang merintahkan? Iya, Allah yang merintahkan. Aku dengar engkau mewajibkan kami zakat. Iya, kata Nabi. Puasa, iya. Haji, iya. Maka setelah mendengarkan kewajiban-kewajiban ini, Arab Badui ini mengatakan, aku tidak akan tambah, aku tidak akan kurang. Maksudnya, aku tidak akan melakukan kecuali yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnahnya ya semampunya, bahkan jarang melakukan sunnah. Dan aku akan tinggalkan yang haram-haram saja. Lalu dia bertolak dari Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, aflaha in shadaq. Ya, orang ini pasti bahagia bila dia jujur. Maka jamaah sekalian, subhanallah. Ya, minimal kita memiliki standar ini. Ya, yang wajib kita sempurnakan, yang haram kita tinggalkan. Tentunya kewajiban yang paling utama tauhid. Jangan sampai ada cerita kesyirikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita pegang sunnah. Ya, karena tidak akan mungkin ibadah kita diterima tanpa sunnah. Ya, kemudian juga ibadah-ibadah yang jelas-jelas datang kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk wajib dalam urusan muamalah. Ya, bagaimana kita berbakti dengan orang tua, dengan tetangga, kita jaga hubungan. Ya, kemudian jangan sampai ada zalim dalam kehidupan kita, dalam muamalah sesama kita. Ya, maka dengan itu kita akan dapat jaminan selamat. Walaupun mungkin tidak semuanya kita mampu Senin Kemis, betul apa tidak? Tidak semuanya kita mampu puasa Daud. Tidak semua kita mampu jam 3 malam, jam 2 malam sudah bangun. Betul apa tidak? Nah, ya, tapi alhamdulillah selama kita masih bisa menjaga yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, insya Allah ada jaminan keselamatan. Insya Allah. Taib. Maka ma'asyiral muslimin, itu tingkatan takwa yang keberapa? Yang kedua. Tingkatan takwa yang ketiga, dan ini tertinggi. Ya, dan ini disebut dengan as-sabiquna sabiqun, atau orang yang fastabiqul khairat, atau disebut yaitu ashabul yamin, golongan kanan. Siapa mereka? Subhanallah. Ya, tingkatan orang yang bukan hanya sekedar sungguh-sungguh dari yang wajib. Ya, jangan tanya yang wajibnya. Ya, jangan tanya yang wajibnya. Dia pun sudah melesat dengan yang sunnah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jangan tanya soal subuhnya, jam berapa dia sudah bangun? Masya Allah, jam 3 malam dia sudah bangun. Jangan tanya puasa Ramadan. Setiap saat dia amalkan puasa, subhanallah, yang tidak diwajibkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya zakatnya, Masya Allah, keluar dari tangannya harta dengan murahnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya zina, Allahu Akbar. Ya, melihat wanita pun dia malu. Bahkan dia tundukkan pandangannya. Ya, jangan tanya dia mencuri, subhanallah. Ada harta di rumahnya tidak jelas, dia tidak ambil. Dia khawatir harta ini bukan milik dia, subhat. Ya, tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh. Ada di rumahnya, ada di atas ranjangnya, punya siapa lagi? Tapi dia tidak berani mengambilnya karena khawatir apa? Khawatir bukan miliknya, subhanallah. Ya, ini adalah tingkat ketakwaan yang tertinggi. Bukan hanya sekedar yaitu dia amalkan yang wajib-wajib, dan bukan hanya sekedar tinggalkan yang haram-haram, subhanallah, yang sunnah-sunnahnya dia pun tegakkan. Subhanallah, dari sholat, dari puasa, dari infaknya, dari zakatnya. Ya, kemudian juga tinggalkan yang haram-haram, bahkan yang makruhnya dia tinggalkan. Nah, tingkatan ini tidak diragukan kata para ulama, subhanallah, mereka bila tegal, bila kuat di atas tingkatan ini,
mereka jaminannya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan mereka pun mendapatkan jaminan tadi, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dunia. Dari apa tadi? Dari rizki yang tidak dikira-kira, dari urusan yang dimudahkan, dari yaitu kesulitan-kesulitan Allah berikan jalan keluar. Subhanallah. Ya, baik urusan pribadinya, keluarganya, atau di tengah-tengah masyarakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, itulah pembahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang merupakan ya poin tertinggi dalam agama kita. Cita-cita tertinggi kita, bagaimana kita menjadi sosok manusia yang subhanallah, ya, inilah yang wajib kita kejar, ya, inilah yang harus kita usahakan, ya. Makanya Nabi senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku yaitu ketakwaan dan kesucian dan kecukupan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kita, berikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah jami'an. Itu barangkali ikhwah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Naam, masih ada sisa waktu. Fadhal. Bisa ada yang ditanyakan? Falyatafadhal. Naam. Naam, ya. Bismillah. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Pertanyaan ringan tapi dahsyat. Ustaz, bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, insya Allah kita tidak asing pembahasan hadis Jibril, di mana Nabi SAW ditanya tentang Islam, terus tentang apa? Iman, terus tentang apa? Allahu Akbar. Tertinggi, ihsan. Yang ini derajatnya derajat para nabi, para rasul, dan derajat wali-wali Allah. Ya, tidak mesti nabi. Dan derajat inilah tadi, ya, derajat orang-orang yang memiliki ketinggian takwa. Baik takwa yaitu standar pertengahan, ekonomis tadi, dia sangat takut, ya, bila terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah, ya, dan dia semangat bersama Allah dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Bahkan tadi dia pun naik kepada derajat subhanallah, jangan yang haram, yang makruh dan subhat pun dia tinggalkan, jangan yang wajib, yang sunnah pun dia semangat. Pertanyaan, apa yang membuat dia bisa sampai kepada derajat tersebut? Yang membuat dia sampai kepada derajat tersebut adalah karena dia senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan dia, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ya. Tidak mungkin dia bisa luput dari pandangan Allah. Mau ngumpat kemana? Mau lari kemana? Ya, mau maksiat di mana? Gak mungkin tanpa, ya, pandangan Allah. Lalu subhanallah, dia pun ketika meyakini bahwasanya dia dilihat oleh Allah, maka dia semangat beribadah. Kenapa? Karena Allah senantiasa menyaksikannya, memandangnya, melihatnya, ya, sehingga dia ingin dipuji oleh Allah, ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menghadirkan ma'iyatullah, Allah bersama kita, ini sesuatu yang besar. Lalu bagaimana Ustaz? Cara di antara cara yang paling baik untuk bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, yaitu subhanallah, kita senantiasa mengingat kebesaran nama-nama Allah, ya, mengingat kebesaran apa? Nama-nama Allah. Apa di antara nama Allah? Al-Basir. Apa artinya Basir? Maha melihat. Senantiasa melihat kita, tidak pernah, ya, kalau kita ada masa ngantuknya, kita ada masa tidurnya. Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha Sami'. Apa Sami'? Maha mendengar. Subhanallah. Ayo, ini yang perlu kita hadirkan.
Ya, ini yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang agung, ya, sementara kita juga Allah juga memiliki syakur. Apa syakur? Maha bersyukur, maha berterima kasih. Subhanallah, Pak. Kita beramal 1 dibalas berapa? Subhanallah. Berimpak 1 dibalas berapa? Kalau kita ngasih 1 dikasih 1 ngasih 1. Ya, bahkan terkadang dikasih nggak ngasih karena bakhil. Allah syakur. Ya. Sehingga subhanallah ketika kita beramal hanya ingin dipandang oleh siapa? Ditilai hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan, yaitu senantiasa kita menghadirkan keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, ya, dan seterusnya, sehingga subhanallah kita tidak ada kesempatan, ya, tidak ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun semangat beribadah karena kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Antum ingin kan negara ini masya Allah, ya, pemerintahnya baik, presidennya takwa, presidennya saleh, adil, ya, memberikan yaitu kemakmuran kepada rakyatnya, dan dia pun subhanallah berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Maka jangan lupakan senjata paling gagah. Mungkin dari 100 ini 1 orang diijabah beres. Betul apa tidak? Dan subhanallah, bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah beragama di atas sunnah. Wallahi tidak ada yang ngajak kepada mendoakan pemerintah di zaman ini kecuali Ahlus Sunnah yang di atas manhajus salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi melihat hiruk pikuk yang ada, pengennya caci maki aja tuh, pengennya laknat aja tuh, pengennya doakan hancurkan saja tuh. Lah ya Syekh, ya, kebaikan adanya pemerintah jauh lebih baik daripada tidak ada, walaupun dia zalim. Lihat banyak sekali urusan kita beres, atau urusan listrik, atau urusan, ya, kita bisa kajian memakai pengeras suara, subhanallah, ada yang tadi mengaturnya, urusan haji dan lain sebagainya, kebaikannya lebih banyak. 1 hari tanpa pemimpin lebih buruk daripada 40 hari tanpa hujan. Begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun pemimpin zalim, ya sudah, kedzaliman dia antara dia dengan Allah, dan kewajiban dia nanti yang harus dia pertanggungjawabkan. Adapun kewajiban kita, apalagi dia muslim, sabar, isbiru. Bahkan sampai kata Nabi, walaupun mereka memukul punggung kalian, mengambil harta kalian, isbir, sabar, karena itulah yang ada di akhir zaman. Ya, maka ikhwah, subhanallah, solusi yang terbaik di antara yang kita mampu, sujud dan tahajud. Wallahi, kalau perlu antum sebutin namanya sudah ganti apa belum? Ya, sudah ganti atau belum? Pokoknya sebutin namanya. Naam, ya Allah berikan hidayah, berikan kekuatan, ya, cintakan ke dalam dirinya Islam dan kaum muslimin dan seterusnya, ya, sehingga subhanallah Allah turunkan kebaikan kepada negeri kita. Maka, ya, yang terakhir yaitu yang tanpa hisab, tanpa adab, jauh dari maksiat, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ketika maksiat pun dia bertobat, dan di antara sifat yang paling gagah itu dia bertawakal kepada Allah. Dia hanya nyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, orang yang di atas kekuatan tauhid hidupnya tenang, ya, dan di atas ketenangan hidupnya tersebut subhanallah Allah jaga dia dari keburukan dunia dan akhirat. Tenang, bagaimana tidak tenang? Karena dia yakin semua urusannya di tangan Allah. Kita hanya punya schedule, kita hanya punya sebab. Kata orang Sunda, nyareat, ya, hanya punya sebab saja urusan Allah. Dan Allah sangat senang hambanya yang menyandarkan urusannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka, ya, adapun sedikit banyaknya, ya, memang khususnya di akhir zaman, ya, yang sedikit yaitu yang masuk surga, apalagi tanpa hisab, tanpa adab,
ya lebih sedikit daripada yang mendapatkan keamanan mutlak, ya. Maka ini tidak tertutup, kita pun masih bisa berusaha jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, dan jauh dari maksiat. Ya udah Ustaz, kalau gitu di rumah aja. Gak keluar-keluar. Allahul musta'an. Ya sudah, ya. Inilah ujian kita, ikhwan. Semoga Allah Subhanahu tundukkan hawa nafsu kita, ya, dan tundukkan pandangan kita. Naam. Allah barakallahu fikum. Ya, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.